Salam Revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam Renungan 79. Dan pada saat ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ketiga. Dan ini adalah ayat hafalan kita pada saat ini. Mari kita hafalkan bersama ayat ini supaya bisa menjadi perenungan di dalam kehidupan kita. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-32 dikatakan, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan memberkati kita semuanya. Dan kita akan belajar melihat kebenaran firman Tuhan. Kalau dalam salinan firman Allah yang hidup dikatakan, karena Allah sangat membenci akan orang semacam itu, tetapi ia bersahabat dengan orang yang benar. Puji Tuhan. Bicara tentang kejujuran, tentunya ada banyak macam kejujuran yang ada di kehidupan kita. Kalau kita melihat apa prinsip tentang kejujuran. Prinsip kejujuran yaitu menanamkan sikap apa adanya. Menanamkan sikap apa adanya berdasarkan fakta, situasi, dan kondisi yang sebenarnya. Dengan kata lain, apa yang dikatakan itulah yang dilakukan. Apa yang dikatakan itulah yang dikerjakan. Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, tentunya kita harus hidup jujur di hadapan Tuhan. Apa yang dikatakan, apa yang kita ucapkan, tentunya itu juga yang harus kita kerjakan, harus kita laksanakan, harus kita lakukan. Dan prinsip ini juga memberikan kepatuhan dan melaksanakan berbagai hal seperti kontrak atau komitmen, perjanjian dan lain sebagainya yang telah dibuat dapat dilakukan dengan benar, dapat dilakukan sesuai dengan apa yang dikatakan. Kalau kita melihat mengapa sih kita harus jujur? Mengapa kita harus jujur? Karena Tuhan senang. Tadi kita sudah membaca bahwa Tuhan bersahabat dengan orang yang benar, bersahabat dengan orang-orang yang jujur, dengan hidupnya yang jujur. Maka Tuhan bersahabat dengan kita. Jika kita hidup jujur, Tuhan bersahabat, dekat, bergaul erat dengan kita. Mengapa harus jujur? Karena Tuhan senang kepada orang yang jujur. Kita baca dalam Amsal 11 ayat yang pertama dikatakan, dalam salinan firman Allah yang hidup dikatakan, Tuhan membenci penipuan dan senang akan kejujuran. Tuhan membenci orang yang suka menipu. Tuhan membenci orang yang tidak jujur. Tetapi orang yang jujur Tuhan senang, ya. Tuhan senang kepada orang yang jujur. Makanya Tuhan mau bergaul erat, bergaul dekat dengan orang-orang yang jujur. Biarlah kehidupan kita harus hidup jujur di hadapan Tuhan, bahkan sesama kita. Apalagi kehidupan kita bersosial, kehidupan kita bermasyarakat, kehidupan kita sehari-hari. Tentunya butuh ada kejujuran kita. Tentunya sangat dibutuhkan kejujuran kita. Sikap jujur akan melahirkan yang namanya kepercayaan. Kepercayaan antara satu dengan yang lainnya. Ketika kita jujur juga bisa menjauhkan dari rasa curiga hingga kekhawatiran yang akan merusak sebuah kepercayaan yang dibangun kepada orang lain. Oleh sebab itu, itulah sangat penting kita memiliki sikap jujur saat kita bekerja, saat kita melakukan sesuatu, saat kita berjanji, saat kita memperkataan sesuatu. Apapun itu yang diperlukan, namanya kejujuran, harus kita jujur. Jangan sampai kita melalaikan kejujuran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ketika kita tidak jujur, orang tahu bahwa kehidupan kita orang yang tidak jujur, maka tentunya kita akan kehilangan kepercayaan daripada orang lain. Orang tidak akan percaya lagi kepada kita. Karena apa? Karena kita tidak jujur. Ya, kalau menjadi contoh di dalam kehidupan kita, kalau kita melihat bahwa ketika kita sebagai misalkan kita mempunyai sebuah usaha dan mempunyai anak buah.
dan kita mempercayakan sesuatu kepada anak buah, atau kita mempercayakan hal-hal kepada anak buah, dan ketika kita percaya bahwa anak buah itu dapat melakukannya dan ia melakukannya, ia mengerjakan sesuai dengan apa yang dikatakan, yang disuruh, yang dijanjikan, maka kita akan tetap percaya, bahkan kita bisa lebih mempercayakannya hal-hal yang besar kepada anak buah kita tersebut. Tetapi ketika anak buah, karyawan yang kita percayakan tidak melakukan apa yang dikatakan oleh tuannya, ia melenceng, ia tidak melakukannya sesuai dengan apa yang tuannya katakan, ia tidak berlaku dengan jujur, dengan baik, maka tentunya akan sebagai tuan akan kehilangan kepercayaan kepada karyawannya, sehingga sebagai karyawan tersebut akan kehilangan kepercayaan, bahkan akan kehilangan pekerjaan dari tuannya. Sama halnya dengan kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Ketika kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kita lakukan dengan setia, dengan jujur, maka Tuhan akan tetap setia kepada kita. Tuhan akan terus mempercayakan kita, bahkan akan ada hal-hal yang besar akan Tuhan tambahkan kepada orang yang mau melakukan apa yang sesuai dengan Tuhan mau di dalam kehidupannya, jujur dengan apa yang Tuhan mau. Orang yang jujur berarti terbuka dan tidak tertutup, terbuka di dalam diri sendiri, terbuka kepada orang lain. Jujur tidak hanya berbicara tentang keuangan, tetapi juga masalah apa yang terjadi di dalam kehidupan. Kita harus jujur dengan kesalahan kita, kesalahan kita pribadi dan lain sebagainya. Kejujuran juga dapat kita bagi berbagai jenis sehubungan dengan bentuk sikap kejujuran. Yang pertama, kejujuran pada diri sendiri. Kita jujur ketika kita dengan diri kita sendiri bahwa kita mungkin mempunyai kekurangan atau mempunyai kesalahan. Maka kita harus jujur pada diri kita sendiri, harus kita sadar. Jangan kita menganggap remeh. Karena kalau ketika kita menganggap remeh, kita tidak jujur dengan diri kita sendiri, maka akan ada kesalahan-kesalahan yang bisa saja terjadi karena kita tidak jujur dengan diri kita sendiri. Kita jujur ketika kita mengalami masalah, kita dapat berbincang dengan orang lain sehingga kita tidak membebani kehidupan kita sendiri. Ketika kita bisa berbicara dengan orang lain juga dapat membantu, memberikan masukan dan lain sebagainya, sehingga kita dapat memilih apa yang baik untuk kita bisa lakukan. Dan juga jujur dalam perkataan. Ini adalah salah satu hal yang sangat penting. Perkataan yang jujur, janji yang jujur yang diperlukan supaya dapat dipercaya oleh banyak orang. Juga jujur dalam perilaku kita, apa yang kita kerjakan, sifat-sifat kita. Harus kita jujur ketika kita dipercayakan sesuatu yang harus kita lakukan, tentunya harus kita lakukan. Dan jujur saat berjanji, ketika kita berjanji kepada orang lain, harus kita jujur, harus menepati janji kita itu, supaya orang lain percaya kepada kita ketika kita kembali berjanji. Mungkin kita ada sesuatu atau kita ingin meminjam sesuatu dan kita berjanji akan mengembalikannya di tanggal yang sudah kita tetapkan sendiri, maka kita harus lakukan itu supaya orang percaya kepada kita. Tetapi ketika kita tidak sesuai dengan apa yang kita janjikan kepada orang tersebut, pada orang lain, maka orang akan kehilangan kepercayaan kepada kita. Dan mungkin di waktu-waktu selanjutnya ketika kita memerlukan dia dan kita mungkin akan meminjam sesuatu, kita berjanji akan mengembalikannya pada waktu yang ditetapkan, ia tidak akan percaya lagi bahwa kita dapat mengembalikannya dengan waktu yang sudah ditetapkan. Bisa jadi ia tidak mau memberikan apa yang kita butuhkan. Karena apa? Karena ia sudah tidak lagi percaya dengan kita, karena yang kemarin kita tidak jujur kepadanya. Oleh sebab itu sangat penting kejujuran di dalam kehidupan kita. Jadi manfaat kejujuran di dalam kehidupan kita yaitu mudah mendapat kepercayaan orang lain. Dan ketika kita dengan Tuhan akan terus percaya dengan kita ketika kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Dan manfaat jujur yang berikutnya adalah hidup terasa lebih damai dan bahagia. Ketika kita hidup jujur, maka kita tidak ada dalam ketakutan. Karena apa? Kehidupan kita jujur, tidak ada dikejar-kejar oleh kesalahan, dan orang akan tetap dan kehidupan kita akan bahagia, tenang.
Dan juga yang berikutnya lebih percaya diri dalam kita menjalani tugas, menjalani aktivitas tanggung jawab kita. Juga terhindar dari tuduhan-tuduhan yang bisa merugikan kehidupan kita. Dan juga bisa memiliki banyak teman. Ketika kita jujur, kita akan mendapatkan banyak teman karena orang-orang percaya kepada kita. Dan yang terakhir yaitu Tuhan mau mendengar doa orang-orang yang jujur dengan dirinya, orang-orang yang jujur di hadapan Tuhan. Tuhan mau mendengarkan setiap doa-doa kita, dan akan ada waktu-waktu Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang-orang yang jujur di dalam Tuhan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita sebagai umat-umat Tuhan tetap menjadi orang yang jujur. Dan orang yang jujur akan memiliki banyak kepercayaan yang dari orang lain, dan juga Tuhan akan percaya kepada kita, bisa mempercayakan hal-hal besar kepada kita. Tuhan akan bisa menyediakan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita ketika kita tetap terus jujur dan tetap terus hidup benar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian telah mengikuti Renungan 79, dan kita akan menghafalkan ayat kembali Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-32. Dikatakan, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan untuk pokok-pokok data tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mau hidup jujur di hadapan Engkau dan sesama kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menuntun kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kemurahan Tuhan Allah ada atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang meneguhkan kehidupan kami untuk tetap hidup jujur di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin.